Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Putri Pradita dengan NIM 1352010072 dari kelas B2 2020. Apotik merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan obat, baik obat resep ataupun non-resep. Dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, perlu diperhatikan pola penyakit dan pola konsumsi. Tujuan perencanaan dan pengadaan obat yaitu untuk perakiraan jenis dan jumlah obat yang mendekati kebutuhan, kemudian juga untuk menghindari terjadinya kekosongan obat. Apotik memiliki rutinitas dalam proses pengontrolan ketersediaan obat dengan cara dilakukan pengecekan jumlah obat yang tersedia. Defekta adalah pencatatan obat yang harus dipesan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan obat. Fungsi buku ini untuk mengecek obat dan stok obat dan menghindari terlupanya pemesanan kembali obat. Proses perencanaan persediaan obat meliputi 1. Tahap pemilihan obat, 2. Tahap kompilasi pemakaian obat, 3. Tahap perhitungan kebutuhan obat, dan 4. Tahap proyeksi kebutuhan. Alur pemesanan obat ke pedagang besar farmasi dilakukan sesuai SOP. Pertama, pemesanan obat dilakukan pada PBF yang resmi. Kedua, pemesanan obat menggunakan surat pesanan atau SP rangkap 2 lembar yang asli dibelikan kepada sales, sedangkan salinannya disimpan sebagai arsip. Ketiga, untuk pemesanan obat-obat narkotika dan psikotropika menggunakan SP khusus. Keempat, jumlah dan jenis obat yang dipesan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kelima, SP ditandatangani oleh apoteker dan diberi stempel apotik. Prosedur penerimaan barang dari pedagang besar farmasi. Pertama, pemeriksaan barang datang meliputi kesesuaian barang dan surat pesanan, kondisi barang, kesesuaian supplier, dan surat jalannya. Jika sudah sesuai faktur, maka ditandatangani apa atau karyawan yang bertugas. Kedua, diberi stempel apotik. Barang yang diterima dicatat dalam berita acara, diikuti dengan pencatatan pada kartu stok meliputi nama obat, jumlah satuan, tanggal penerimaan atau pengeluaran barang, asal penerimaan obat atau tujuan pengeluaran obat, catat jumlah pada kolom masuk dan keluar, terakhir hitung dan catat sisa obat setelah transaksi. Tata cara dan pengelolaan penyimpanan obat secara tepat penting untuk dilakukan karena obat merupakan salah satu faktor penting dalam pelayanan kesehatan. Penyimpanan obat-obatan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Semua obat-obatan harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. 2. Sistem penyimpanan dapat dilakukan dengan memperhatikan kelas terapi obat, bentuk sediaan seperti liquid, semi-solid, dan solid. Stabilitas obat dipengaruhi oleh suhu, cahaya, dan kelembapan serta disusun secara abjad. 3. Obat narkotika dan psikotropika harus disimpan dalam lemari khusus 2 pintu dan dilengkapi dengan kunci ganda. Lemari khusus dibuat dari kayu atau bahan yang kuat dan tidak mudah dipindahkan. Lemari khusus ini diletakkan di tempat yang aman serta tidak terlihat oleh umum, dan kunci lemari dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau pegawai lain yang dikuasakan. 4. Pengeluaran obat memakai sistem FIFO, first in, first out, dan FEFO, first expired, first out. FIFO artinya obat yang datang lebih dahulu akan dikeluarkan pertama, sedangkan FEFO, obat yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa akan dikeluarkan terlebih dahulu.